Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ranum TV. Pada kali ini saya akan membahas tentang Habib Lutfi bin Yahya. Oke, saya akan memakai jimat saya dulu. Habib Lutfi bin Yahya terkenal sebagai seorang wali jandab. Beliau juga wali Allah, memiliki seorang murid Joko Kendil. Nah, di sini kita akan belajar tentang memaknai wali-wali di seluruh Indonesia, khususnya kita harus bisa menghormati para wali tersebut, karena wali ini di Indonesia itu ada yang memang sudah terang-terangan bahwa beliau merupakan wali Allah. Seperti yang kita tahu bahwasannya Gus Bahak selalu menerangkan pengajian bahwa wali Allah itu di seluruh dunia itu ada sebagai paku bumi. Nah, wali-wali Allah ini sebagai penyambung besok nanti akan turun yang namanya Imam Mahdi, di mana wali-wali Allah di Indonesia khususnya, termasuk di Indonesia. Jadi ada berbagai macam wali Allah yang mungkin sudah terang-terangan bahwa beliau itu wali. Contoh, pada saat itu ada presiden pertama kali Indonesia yang mempunyai predikat seorang wali adalah Gus Dur. Itu terang-terangan bahwa Gus Dur ini wali Allah. Nah, selanjutnya ada ulama terkenal almarhum yang sekarang sudah tiada, yaitu Mbah Maimun Zubair. Beliau juga wali Allah. Dan juga sekarang kepala sufi internasional, ketua Thariqat ulama besar internasional Habib Lutfi bin Yahya juga seorang wali Allah. Dan ada wali Allah milenial yaitu Gus Bahak, juga wali Allah, karena mbah-mbahnya Gus Bahak ini juga semuanya wali. Nah, kenapa orang itu pada memperdebatkan beliau ini wali Allah atau tidak? Karena yang bisa mengetahui wali, dia itu wali sendiri. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya, yang namanya wali, dari kata wali Allah itu adalah orang-orang yang disayang Allah. Gus Bahak itu disayang Allah karena beliau merupakan seorang ulama yang memang sederhana. Dia tidak mau mungkin diberi jabatan politik tertentu atau apa. Beliau seorang yang sangat terbuka dan sederhana. Gus Kautsar, Gus Muwafiq, Gus Miftah, semuanya wali-wali Allah, karena wali Allah berperan khusus. Contoh, pada saat dulu di zaman Majapahit, di zaman kerajaan Mataram yang masih menganut Hindu Buddha, ada wali-wali Allah yang mungkin mensyiarkan agama Islam. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Gresik. Banyak sekali para pejuang yang di zaman dahulu untuk mengislamkan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Nah, di zaman sekarang sudah beda zamannya, zaman milenial dengan teknologi yang canggih. Bagaimana kita bisa berdakwah dengan mengimbangi kaum milenial seperti Habib Husain Ja'far, Habibnya para pemuda tersesat itu juga, ya, beliau juga termasuk wali Allah juga. Nah, di sini wali Allah itu kadang-kadang orang menggandeng-gandengkan dengan sesuatu yang keramat sakti. Bukan hanya seperti itu. Zaman sudah berubah. Di zaman dahulu mungkin ada wali Allah bisa terbang, bisa hilang, mungkin bisa mempunyai ilmu sakti, kebal terhadap berbagai macam benda tajam. Itu sesuatu yang mungkin sudah biasa, karena di zaman sekarang hal-hal seperti itu sudah hampir tidak ada. Manusia-manusia di zaman sekarang itu sudah modern, ya. Bagaimana wali-wali Allah sekarang ini, wali-wali Allah yang sudah diberikan ilmu untuk mengimbangi kaum milenial, untuk berdakwah di kalangan milenial yang sekarang teknologinya sudah canggih. Sekarang ada YouTube. Gus Bahak kurang canggih apa? Jadi caranya Gus Bahak ini banyak diupload oleh para YouTuber yang bisa menghasilkan uang. Gus Bahak memberikan berkah ke banyak santri-santrinya dengan video YouTube kayak si Anwar Zahid, Habib Syekh, semuanya wali Allah, karena bisa berdakwah di platform media sosial dan bisa mengalirkan berkah kepada para YouTuber. Itu sudah termasuk wali ya teman-teman semuanya. Jadi jangan kira menganggap bahwa wali Allah itu harus sakti, harus bisa mabur, harus bisa terbang. Enggak seperti itu. Semua wali Allah itu mempunyai keramat, kesaktian tersendiri. Namun ada yang terang-terangan, ada yang memang sudah disembunyikan. Jadi wali Allah itu ada yang terang-terangan, ada yang mungkin sembunyi-sembunyi, bahwa dirinya itu sebenarnya sakti mandraguna tapi tidak ingin menunjukkan kemampuannya tersebut. Banyak sekali loh para musafir wali-wali Allah ini yang mungkin berkelana mengelilingi atau ziarah ke makam-makam dengan berjalan kaki seperti Joko Kendil.
Hal ini dilakukan karena untuk mencari jati dirinya Lelono Broto. Nah, maka dari itu, jika ada seorang gembel atau pengemis compang-camping datang ke rumah Anda meminta-minta, tolong jangan diusir. Bisa jadi dia itu wali, kadang bisa menghilang kapan saja. Oke, jangan lupa like and subscribe Ranum TV supaya Anda tahu jalan-jalan yang paling benar di dunia spiritual. Sampai jumpa.